Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah ala kulli hal wastaghfirullah min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku semuanya, teman-teman semua di kelas 5 MI Mumtazah. Pada term pertama ini kita akan mempelajari yang namanya Asmaul Husna. Pada video kali ini yang namanya adalah Al-Qawi dan Al-Qayyum. Bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah. Allah memiliki nama-nama yang baik. Yang disebut namanya Asmaul Husna. Dari dua kata Al-Asma dan Al-Husna. Yang jumlahnya adalah 99. Al-Asma adalah nama-nama. Al-Husna adalah yang indah atau yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus mengenal dan meneladani Asmaul Husnanya, karena nama-nama Allah yang baik, yang indah ini mengandung berbagai macam kebaikan-kebaikan dan hikmah yang besar sekali. Bagaimana kita sebagai orang yang beriman, terutama adalah siswa dan siswi murid dari Mumtazah Islamic School, jangan sampai tidak mengenalinya. Pertama adalah kita harus mengenal dan meyakini bahwa Allah memiliki namanya Al-Qawi, yang artinya adalah Allah yang maha kuat. Allah yang maha kuat, yang kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat dibatasi. Kekuatannya Allah mutlak. Kekuatannya Allah tidak ada yang menandingi. Allah maha kuat. Seluruh makhluknya tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya seluruh makhluk di dunia ini berkumpul, kekuatannya dikumpulkan untuk mengimbangi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang mampu. Sekalipun seluruh makhluk ciptaan Allah yang lain selain manusia berkumpul dan bersatu, tidak akan pernah mampu untuk mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kekuatan Allah tidak bisa terkurangi. Kekuatan Allah tidak bisa dikalahkan. Itu namanya Allah memiliki namanya Al-Qawi, yang artinya adalah Allah yang maha kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma qadarallahu haqqa qadrih. Innallaha laqawiyyun aziz. Al-Hajj. Ya, ayat 74. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh Allah maha kuat, maha perkasa. Allah maha kuat. Jangan sampai kita ragu akan kekuatannya Allah. Ya. Allah memiliki nama yang indah, diantaranya adalah Al-Qawi, yang artinya adalah yang maha kuat. Orang yang mengenal atau meyakini bahwa Allah memiliki sifat, memiliki nama Al-Qawi, akan menyadari bahwa sumber kekuatan adalah Allah semata. Yang memberikan kekuatan kita adalah Allah. Yang memberikan kekuatan makhluk yang lain adalah Allah. Ya. Yang memberi kekuatan matahari adalah Allah. Yang memberi kekuatan angin adalah Allah. Yang memberi kekuatan petir adalah Allah. Yang memberi kekuatan air adalah Allah. Yang memberi kekuatan seluruh makhluknya, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah. Allah yang maha memiliki nama Al-Qawi, yang artinya yang maha kuat. Mengenal sifat Allah Al-Qawi, kita diperintahkan untuk menjadi seorang mukmin yang kuat secara fisik maupun mental. Kita harus menjadi
orang yang berislam, beragama Islam, orang yang mukmin, yang beriman, yang mentalnya kuat, fisiknya kuat. Jangan sampai kita menjadi orang yang mentalnya lemah, yang fisiknya lemah. Ya, kita harus memiliki fisik yang kuat, mental yang berani, dan menggunakan kekuatan itu untuk kebenaran memperjuangkan agama Islam. Untuk li'ilah kalimatillah, menegakkan kalimat-kalimat Allah di muka bumi ini. Nah, bagaimana caranya menegakkan kalimat Allah SWT? Ya, mengenal bahwa seluruh alam semesta ini adalah tanda-tanda bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala, adanya bukti bahwa Allah adalah yang maha kuat. Adanya siang dan malam, ya, pergantian dan perputaran antara matahari dan bulan, itu menunjukkan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kita harus meyakini bahwa kekuatan Allah tidak ada yang menandingi. Kekuatan Allah langgeng, kekuatan Allah abadi, kekuatan Allah tidak pernah menurun atau melemah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Az-Zariyat ayat 58. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ya, Allah lah yang memberi rezeki, ya. Allah memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Kekuatan Allah tidak ada yang menandingi. Bagaimana kita ketika menyaksikan alam semesta ini bisa tetap tegak, bisa tetap teratur, bisa tetap serasi? Ini tentu ada kekuatan besar yang mengaturnya, yang menjaganya, yang memeliharanya. Ya. Kekuatan Allah juga tidak ada yang menyamai. Sebagai ciptaannya, kita harus senantiasa mengagungkan kekuatan yang dimiliki Allah. Ketika kita sudah tahu bahwa Allah memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, yang sangat kuat, maka kita harus mengagungi kekuatan itu. Ya. Setelah kita mengenal namanya Allah, memiliki nama Al-Qawi, yang kedua adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya adalah Allah yang maha mandiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. Allah maha mandiri. Menurut Syekh Al-Harras, Al-Qayyum memiliki dua makna. Pertama, Allah yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan seluruh makhluk. Ketidakbutuhan Allah terhadap makhluk bersifat dzati, terkait langsung dengan zat Allah Ta'ala. Maka Allah tidak akan mampu ditimpa kekurangan ataupun rasa butuh. Kedua, Allah yang selalu mengatur makhluknya. Seluruh yang ada di alam ini membutuhkannya. Semua makhluk ciptaan Allah membutuhkan bantuannya. Tidak ada suatu apapun di alam ini yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Allah mampu hidup sendiri dan Dia maha mengatur dan memenuhi segala kebutuhan makhluknya. Kebutuhan makhluknya semua dipenuhi, diatur, ya. Tidak perlu memerlukan bantuan yang lain karena tidak ada yang bisa menandingi, ya, karena tidak ada yang menyamai, karena itu adalah mustahil. Allah mengatur demikian rupa banyaknya ikan-ikan di lautan. Bagaimana Allah mengatur perputaran dari planet-planet di alam raya. Allah tidak membutuhkan lainnya. Allah mengatur jutaan manusia tetap terpenuhi rezekinya. Bagaimana alam ini terus sampai saat ini tidak punah, itu karena Allah memiliki
sifat Al-Qayyum, yang maha mandiri. Tidak hanya antar manusia saja, manusia dengan hewan dan tumbuhan juga saling membutuhkan ya. Ini manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan sebagai bahan pangan agar dapat bertahan hidup. Sebaliknya, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan manusia agar mereka bisa bertahan hidup. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan Allah sangat besar. Ia sanggup berdiri sendiri dan mandiri tanpa bantuan satupun makhluk ciptaannya. Kalau manusia, itu butuh manusia yang lain. Kita kadang butuh namanya dengan hewan, ada namanya nabati dan hewani. Ya, kita membutuhkan yang namanya hewan. Contohnya produk dari hewan adalah telur, ya, lauk pauk, ikan-ikan, ya. Juga ada susu untuk kesehatan kita, madu dari lebah itu juga untuk kekuatan kita, daging, hewan-hewan ternak yang dihalalkan, yang kita makan, itu kita membutuhkannya. Begitu juga tanaman, kita membutuhkannya, adanya padi, jagung, dan berbagai macam makanan pokok itu dihasilkan dari tanaman. Kita membutuhkannya, tapi Allah tidak membutuhkan itu semua. Manusia sekuat apapun membutuhkan makhluk yang lainnya. Namun Allah tidak. Allah maha mandiri. Ya. Allah mampu mengatur sendiri semua tatanan alam ini sehingga tidak ada yang rusak atau tidak ada yang sampai tidak terurus. Semua terurus, semua terkontrol sedemikian rupa. Ini karena Allah maha mandiri. Semua makhluk sudah sepantasnya tunduk atas perintah Allah yang maha segalanya tersebut. Kalau Allah mampu mengatur semua alam raya, mengatur berbagai macam tanaman dan tumbuhan untuk tumbuh, ya, untuk memberikan hasil dari tumbuhnya itu ada namanya biji-bijian, ada namanya buah. Itu berkat Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkannya lewat air hujan, ya, lewat sinar matahari, sehingga manusia hanya menunggui saja. Ya. Ini membuktikan bahwa Allah mampu mengurus semua makhluknya, mengatur semua makhluknya. Semua makhluk butuh Allah, ya, semua makhluk butuh Allah. Namun Allah tidak butuh kepada makhluknya. Kita harus taat terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah mampu mengatur semua alam raya ini. Bagaimana ketika kita tidak patuh atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Ya. Cara meneladaninya yang pertama adalah meneladani sifat Allah Al-Qawi, yang artinya tadi adalah Allah Maha Kuat. Menjadi orang yang kuat baik lahir maupun batin. Kita harus belajar menjadi orang yang kuat. Ya, belajar menjadi orang yang lahir batinnya. Lahirnya, fisiknya kuat, ya, pendidikannya kuat, ya. Terus ilmunya juga kuat, batinnya juga kuat, keimanannya juga kokoh. Ya. Pengetahuan tentang hal-hal yang terkait tentang agama juga kokoh, ya, kuat. Itu yang diharapkan agar kita bisa meneladani sifat Al-Qawi yang artinya maha kuat. Yang kedua adalah menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk hal-hal yang diridhoi Allah. Ketika kita sudah menjadi orang yang kuat, ketika kita memiliki apa-apa yang membuat kita kuat, kita harus gunakan untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk ridhonya manusia, bukan untuk ridhonya nafsu kita, bukan untuk ridhonya selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tidak menggunakan kekuatan untuk menganiaya yang lemah. Jangan sampai ketika kita menjadi orang yang kuat, memiliki kekuatan, dianugerahi, dititipkan kekuatan Allah, banyak ragamnya, baik itu berupa
rezeki, pangkat, ataupun kekuatan fisik, ataupun kecerdasan, jangan sampai kita gunakan untuk menganiaya uh, orang yang lemah. Justru harus sebaliknya, kita harus menolong orang yang lemah, ya. Menggunakan segala kekuatan yang dimiliki untuk menghancurkan kesesatan dan kemaksiatan di dunia. Ini bagaimana harus kekuatan itu jangan sampai membuat Allah murka kepada kita. Namun agar Allah membuat ridho dengan cara ketika ada hal-hal yang dilarang oleh agama, hal-hal yang bertentangan dengan peraturan-peraturan, norma-norma agama, norma-norma sosial, maka kita harus mencegahnya semampu kita dan sesuai dengan keadaan dan posisi kita. Itu cara meneladani sifat Allah Al-Qawi, yang artinya Maha Kuat. Selanjutnya adalah cara meneladani bahwa Allah memiliki sifat atau memiliki nama Al-Qayyum yang Maha Mandiri. Sebaiknya ketika kita meneladani dan meyakini bahwa Allah memiliki nama Al-Qayyum dengan cara memenuhi kebutuhan pribadi secara mandiri, misalnya makan, minum, tidur, dan mempersiapkan bekal sekolah sendiri, bekal belajar sendiri. Jangan sampai kita yang soal-soal pribadi, soal makan dan minum masih membutuhkan, ya, pertolongan, harus disuapin orang tua, harus siapkan semuanya. Nah, itu kita harus belajar menjadi orang yang mandiri. Begitu juga buku-buku pelajaran kita harus siapkan sebelum kita mulai malam harinya, kita siapkan sendiri alat-alat elektroniknya, bagaimana kelengkapannya di begitu tugas-tugas yang ada di Al-Mumtazah misalnya. Ketika ada dari pelajaran-pelajaran ini dicek sendiri, tidak perlu harus diingatkan orang tua terus menerus, tidak perlu harus dipaksa oleh guru, tidak perlu harus diingatkan oleh kakaknya. Tapi bagaimana kita harus menjadi orang yang mandiri untuk persiapan belajar kita, tugas-tugas belajar kita untuk kita kerjakan sendiri. Berusaha sekuat tenaga dalam beribadah dan bekerja sehingga tidak terlalu sering bergantung dan berharap kepada orang lain. Kita belajar menjadi orang yang mandiri, baik semampunya, ya, sehingga tidak terlalu sering bergantung kepada orang lain. Jangan sampai sering bergantung pada orang lain. Yang ketiga, menyayangi dan merawat makhluk ciptaan Allah, hewan dan tumbuhan dengan baik. Kita meneladani sifat Allah Al-Qayyum yang Maha Mandiri adalah dengan cara merawat tanaman, merawat hewan, tumbuhan. Ketika kita punya ikan, ya kita kasih makan. Tadi ketika kita punya burung peliharaan, ya kita kasih makan, dijaga dia. Tanaman, ya kita pelihara, kita pupuk, kita sirami, ya. Yang keempat, tidak menggantungkan segala sesuatu seperti harapan atau keinginan dalam memenuhi kebutuhan hidup kepada selain Allah. Jangan sampai kita bergantungnya selain kepada Allah, karena selain Allah adalah lemah. Kalaupun dia punya kekuatan, itu hanya titipan. Kalau kekuatan itu diambil oleh Allah, maka dia akan runtuh. Maka ketika kita bersandar, ketika kita berharap, ketika kita menggantungkan segala sesuatu, sebaiknya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita praktekkan mulai dari sejak dini, sejak kecil, sejak sekarang ini ketika kita sudah mengenalnya, agar nantinya kita menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi pribadi yang tabah, menjadi pribadi yang kuat menghadapi berbagai macam keadaan nanti ke depannya. Perubahan waktu yang sangat cepat seperti ini membuat banyak prediksi yang tidak terkira. Yang itu nantinya kita harus siap menjadi orang yang kuat, yang menerima takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja video Mister tentang Asmaul Husna
Al-Wali dan Al-Qayyum. Yang Al-Wali artinya adalah Allah, Al-Qayyum, Al-Qawi artinya adalah Allah yang maha kuat, dan Al-Qayyum artinya adalah Allah yang maha mandiri. Maka kita harus belajar menjadi orang yang Al-Qawi, yang maha kuat, dan kekuatan itu kita gunakan untuk memperoleh ridhonya Allah. Ya, jangan sampai sebaliknya untuk menindas orang yang lemah. Kita harus juga menolong orang lain. Ya, kita gunakan kekuatan itu. Yang Al-Qayyum adalah belajar menjadi orang yang mandiri. Ya, bagaimana kehidupan sehari-hari ini harus kita laksanakan. Belajar mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Perlahan-lahan kita menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini bermanfaat untuk Mister, juga untuk teman-teman semuanya, menambah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala melalui dua Asmaul Husna ini, dan kita bisa meneladaninya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.